warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cindy Melania. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu pegawai dari kantor Disperindak Provinsi Jawa Timur. Sehubungan dengan proposal yang telah saya ajukan kepada beliau, yaitu berjudul Dampak Pandemi COVID-19 pada kantor Disperindak Provinsi Jawa Timur. Dan juga tujuan proposal yang telah saya ajukan kepada beliau adalah untuk menambah pengetahuan dan menggali informasi mengenai suasana kerja yang ada di kantor Disperindak Provinsi Jawa Timur pada masa pandemi ini. Dan juga saya sudah melakukan data riset dengan beliau, dan untuk sistem kerja baru yang dilakukan dengan mengatur kehadiran jumlah pegawai yang ada di kantor dan juga yang ada di rumah atau WFH. Dan di sini sangat berhubungan yang dimana khalayak dapat mengetahui bagaimana sih bekerja di kantor Disperindak Provinsi Jawa Timur ini. Dan sekarang saya sudah berada di kediaman Bapak Eko Wiyarsono. Kalau begitu kita langsung saja bertemu dengan beliau. Iya, sekarang saya sudah berhubung dengan Bapak Eko Wiyarsono. Halo Bapak, selamat siang Bapak. Siang Mbak. Iya, di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak sehubungan dengan proposal yang telah saya ajukan kepada Bapak. Monggo Mbak, silakan. Iya, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ya, yang pertama itu ada bagaimana sih suasana kerja saat pandemi COVID-19 ini, Bapak? Begini Mbak, sejak munculnya COVID-19, suasana bekerja di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, di mana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur di bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi apapun keputusan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, UPD yang di bawah Provinsi Jawa Timur harus mengikuti aturan yang dibuat atau surat-surat edaran yang dibuat oleh Gubernur Jawa Timur, yaitu Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Nah, untuk suasana bekerja terutama di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, dengan munculnya COVID-19, suasana bekerja jadi kacau, jadi sepi, karena terbagi menjadi dua, WFH dan WFO ya. Jadi separuh atau setengah pegawai bekerja di kantor, setengah lagi bekerja di rumah. Nah, dengan terbaginya itu kantor suasananya menjadi sepi dan bekerja jadi tidak optimal, karena tugas-tugas yang selama ini dikerjakan sekitar 300 pegawai, jadi 150 pegawai, walaupun pekerjaan itu dikerjakan di rumah di separuh pegawai, tapi tidak bisa optimal seperti yang sebelum ada pandemi COVID-19. Seperti itu Mbak. Ya, lalu ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak ya. Apa perbedaan suasana kerja saat pandemi dan juga sebelum pandemi COVID-19? Kalau perbedaan pekerjaan, sebenarnya intinya sih tidak ada perbedaan, hanya sistem yang membedakan, sistem pekerjaan yang harus membedakan, karena dibagi tadi pegawai separuh atau setengahnya masuk, setengahnya di rumah, yang akhirnya semua pekerjaan nggak bisa terselesaikan yang harusnya
dalam sehari kita bisa menyelesaikan pekerjaan volumenya maksimal atau katakanlah 100% di situ, akhirnya menjadi sekitar 50-60% saja yang terselesaikan ya, karena sebagian bekerja di rumah. Yang harusnya bisa diselesaikan dalam 1 hari akhirnya menjadi 2 hari pekerjaan itu. Ya, jadi sistem kerjanya itu dibagi menjadi dua ya Bapak ya. Ada Ya. yang WFO dan juga ada yang WFH. Jadi ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di rumah. Seperti itu ya Bapak ya. Iya, Mbak. Ya, lalu ke pertanyaan selanjutnya. Pada bagian apa Bapak bekerja di kantor Disperindak Provinsi Jawa Timur ini? Saya bekerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur pada bagian tata usaha, di mana bagian tata usaha di bawah sekretariat. Jadi di sekretariat itu ada 3 sub bagian, diantaranya tata usaha, sub bagian keuangan, dan sub bagian penyusunan program. Tepatnya saya ada di tata usaha, di mana yang saya tangani sampai dengan saat ini adalah kepegawaian. Tadi kepegawaian itu meliputi beberapa yang hak-hak pegawai, beberapa hak pegawai yang harus saya selesaikan sesuai dengan periode-periode masing-masing jadwalnya. Salah satunya contoh untuk kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat itu ada 2 periode untuk pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia. Itu per 1 April dan periode per 1 Oktober. Jadi dalam 1 tahun kenaikan pangkat untuk ASN atau pegawai negeri sipil seluruh Indonesia itu ada 2 periode, per 1 April dan yang kedua per 1 Oktober. Jadi dalam 1 tahun 2 kali kenaikan pangkat. Ada beberapa sistem di situ, ada kalau JFT atau JFT itu jabatan fungsional tertentu, jadi khusus itu bisa dengan masa kerja 2 tahun di pangkat terakhir dia bisa mengajukan kenaikan pangkat di bulan April atau Oktober. Yang penting dia bisa memenuhi angka kreditnya, jadi poinnya harus dia terpenuhi. Itu kalau yang khusus. Kalau yang jabatan fungsional umum atau staf itu reguler tuh 4 tahun sekali dia baru bisa naik pangkat. Nah, di posisi April biasanya kita mengusulkannya itu di bulan sekitar Oktober. Itu ada surat dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi untuk mengusulkan pangkat yang per 1 April. Untuk Oktober juga seperti itu, biasanya per Juli atau per Agustus kita harus mengusulkan untuk kenaikan pangkat per 1 Oktober. Jadi minimal sebelum per 1 Oktober atau per 1 April itu 2 bulan atau 3 bulan spilling waktu untuk mengusulkan kenaikan pangkat seperti itu. Itu salah satu yang saya tangani. Yang kedua mungkin kenaikan gaji berkala, pensiun, dan di situ bermacam-macam. Di situ maksudnya urutan yang harus kita selesaikan tuh banyak sekali sih sebenarnya, tapi itulah beberapa hal yang saya tangani karena kaitan dengan hak-hak pegawai atau hak-hak teman di kantor Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang selama ini alhamdulillah tepat waktu, tidak ada kendala apapun. Itu yang selama ini saya tangani di bagian tata usaha. Iya, begitu ya Bapak ya. Lalu langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak. Ya, apakah bekerja saat ini lebih rumit daripada sebelum pandemi COVID-19?
Saya rasa untuk bekerja itu tidak ada hal yang rumit Pak, sebenarnya. Karena apa? Karena selama ini pekerjaan di instansi pemerintah atau di tempat-tempat pemerintah itu sudah terbiasa dan rutin, dan tidak ada yang susah lah, tidak ada yang susah yang selama ini, karena sudah berjalan uh, secara bertahap gitu ya semuanya, jadi sudah terstruktur, jadinya tidak ada hal yang rumit, tidak ada yang sulit, jadi tidak ada masalah dengan pekerjaan. Kaitan dengan adanya pandemi, memang semua sistem berubah dari manual sekarang perlahan-lahan untuk beralih ke digital ya. Jadi sistem online, apapun kegiatan semuanya diarahkan ke daring. Terus sistem untuk surat menyurat juga secara online, tapi tetap fisik juga harus dikirimkan, tapi menyusul. Jadi enggak seketika kita bersama-sama untuk diajukan beserta permohonan atau usulan surat apapun yang terkait dengan pekerjaan. Ya, jadi mengikuti zaman seperti itu ya Bapak ya. Ya, karena sistem, karena sekarang dengan adanya pandemi kita mengurangi tatap muka, mengurangi berkerumun. Akhirnya dengan sistem digital, dengan sistem online, itulah yang kita bertahap untuk belajar ke arah sana. Ya, begitu. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai bekerja saat pandemi COVID-19 ini? Pada saat pandemi COVID-19, saya rasa kurang efektif Mbak, kurang efektif dan kurang nyaman ya bekerja, karena tidak bisa optimal kita untuk bekerja. Karena pertama kita harus menjaga protokol kesehatan ya, protokol kesehatan, di mana kita harus memakai masker, cuci tangan di air mengalir, menghindari kerumunan. Nah seperti itu, salah satunya kita tidak bisa optimal akhirnya bekerja. Yang seperti dulu kita bisa lebih interaksi, lebih mudah untuk kita tatap muka, dimana sekarang semuanya dibatasi dengan adanya COVID-19 ini. Akhirnya mau tidak mau kita harus membiasakan diri untuk bekerja dengan sistem yang baru, yaitu dengan sistem yang online atau daring, itu untuk menghindari kerumunan atau menjaga jarak. Itu demi kepentingan kita dan juga demi kepentingan kita bersama atau di lingkungan kita, agar kita tetap sehat, untuk menjaga protokol kesehatan itu yang nomor satu. Jadi tetap menjaga jarak juga di saat di kantor ya Bapak ya, dan Pak. juga tetap menggunakan masker meskipun berada di dalam ruangan. Ya, lalu ada pertanyaan terakhir Bapak. Apakah ada nilai-nilai positif yang bisa diambil dalam masa pandemi COVID-19 ini? Semua
apapun yang terjadi, apapun sistem, itu ada nilai positif dan negatifnya ya. Dengan adanya pandemi COVID-19, saya rasa juga di sisi lain ada nilai positifnya. Nilai positif salah satunya kita belajar lebih hidup sehat. Ya, salah satunya ya dengan prokes ya, protokol kesehatan itu di situ ada 5M dan macam-macam lah di situ ya. Itu salah satunya juga agar kita bisa lebih menjaga diri, mengutamakan kesehatan, di samping juga memperhatikan nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Jadi semua yang terjadi itu mesti ada nilai positif dan negatifnya. Kita ambil yang nilai positif saja lah, intinya itu tadi kita bisa menjaga kesehatan, lebih ke arah menjaga kebersihan, menjaga jarak, sosial kemasyarakatan kita utamakan. Jadi seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih Bapak telah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara. Sama-sama, Mbak. Jadi untuk bekerja saat pandemi itu sangat rumit, ya tidak serumit yang kami kira juga. Juga mengikuti perkembangan teknologi, yaitu awalnya offline yang tidak menggunakan teknologi. Biasanya teknologi cuma membuat SMS, telepon, dan seperti itu saja. Sekarang menjadi bekerja di handphone. Ya, terima kasih Bapak sekali lagi atas waktunya. Semoga informasi yang telah Bapak sampaikan tersampaikan oleh saya dan juga masyarakat yang ada di rumah. Sama-sama, Ya, terima Mbak. kasih ya Bapak atas waktunya. Sama-sama, Mbak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Iya, terima kasih Bapak. Iya, itu tadi sedikit cuplikan wawancara dengan salah satu pegawai kantor Disperindak Provinsi Jawa Timur. Iya, jadi bekerja di Disperindak Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi dua, yaitu work from home yang dimana bekerja di rumah, dan juga work from office, bekerja saat di kantor. Tetapi saat di kantor tetap menggunakan protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ya, sekian dari saya. Semoga informasi bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.